Kasus penculikan anak kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejak awal tahun 2023, sejumlah kasus penculikan anak terjadi di berbagai daerah. Ada berbagai modus dan motif yang mendorong seseorang melakukan penculikan anak. Kebanyakan motif pelaku adalah faktor ekonomi. Anak yang diculik dijadikan alat untuk mendapat uang dengan cara mengemis. Dan berikut sejumlah kasus penculikan anak yang terjadi baru-baru ini. Penculikan Malika di Jakarta Pusat. Malika Anastasia merupakan korban penculikan yang dilakukan oleh Iwan Sumarno pada 7 Desember 2022 lalu. Mulanya Sumarno mengajak Malika membeli ayam goreng di dekat kios orang tuanya. Sumarno memang sudah kenal dengan keluarga Malika, namun hingga sore Malika rupanya tak kunjung pulang. Setelah ditelusuri, ada rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku dan Malika di sekitar lokasi. Setelah membeli ayam goreng, keduanya tampak menaiki bajai dari Jalan Gunung Sahari. Keduanya turun di daerah stasiun kota. Lebih dari 3 pekan upaya pengejaran, polisi akhirnya meringkus pelaku pada 2 Januari 2023 di kawasan Cipadu, Tangerang Selatan. Saat itu pelaku tengah memulung dengan membawa serta Malika di dalam gerobak. Pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Penculikan bocah 4 tahun di Cilegon. Andriana Syafitri, bocah berusia 4 tahun asal Jombang, Kota Cilegon, Banten, diculik dan dijadikan pengemis di Jakarta. Pelakunya adalah Herdiansyah. Ia menculik Andriana 2 Januari 2023 lalu. Saat itu ia mengajak korban membeli es krim di salah satu mal di Cilegon. Rekaman CCTV menjadi petunjuk yang sangat berharga karena memperlihatkan keberadaan korban terakhir kalinya. Lokasinya ada di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Cilegon. Di sini, korban tampak bersama seorang pria dewasa yang diduga pelaku serta kakak laki-lakinya sebelum dilaporkan hilang. Pada 25 Januari 2023, Andriana akhirnya kembali ke pangkuan orang tuanya. Pelaku berhasil ditangkap di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku mengaku tujuannya menculik anak berusia 4 tahun ini untuk dijadikan pengemis di Jakarta. Menurut pelaku, selama 22 hari korban tidur bersamanya di jalanan dan pindah dari satu halte ke halte yang lain. Selama bersama pelaku, korban kerap tak diberi makan dan pelaku hanya memanfaatkan tenaga korban untuk mencari uang di jalanan. Bayi 8 bulan diculik untuk dijadikan pengemis. Seorang perempuan di Bondowoso, Jawa Timur diamankan polisi karena menculik bayi majikannya. Pelaku yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga atau ART ini mengaku menculik bayi majikannya yang berusia 8 bulan dibawa ke Tangerang untuk menakut-nakuti pacarnya dengan berpura-pura hasil hubungan gelapnya. Dalam pemeriksaannya dengan polisi, pelaku yang bernama Latun alias Nurul ini mengatakan bahwa bayi tersebut akan dimanfaatkan untuk mengemis dan meminta-minta. Setelah mengamankan pelaku, polisi kemudian menyerahkan bayi laki-laki berusia 8 bulan tersebut kepada ibu kandungnya, Juma Ani. Maraknya kasus penculikan tentunya membuat para orang tua resah dan khawatir. Meningkatkan kewaspadaan agar anak tetap aman dan terhindar dari penculikan perlu dilakukan. Dan berikut tips agar si kecil tetap aman dari ancaman bahaya para penculik anak. Tingkatkan pengawasan pada anak. Pengawasan kepada anak perlu ditingkatkan. Anak tidak dibiarkan bepergian sendiri. Bahkan bila perlu, anak didampingi oleh anggota keluarga, baik orang tua ataupun kakak. Anak-anak pun diminta lebih berhati-hati serta langsung pulang apabila selesai berkegiatan seperti sekolah. Ajari anak untuk menolak pemberian dan ajakan orang asing. Beritahu anak bahwa ia perlu untuk menolak pemberian makanan atau hadiah dari orang lain yang tidak dikenalnya. Ajari juga untuk menolak ajakan pergi dengan orang asing. Orang tua perlu menekankan bahwa menolak ajakan dari orang tidak dikenal juga berlaku, walaupun orang tersebut mengajak hal yang menyenangkan. Misalnya, mengajak ke mal, membelikan permen, atau membelikan mainan. Ajari anak untuk merespons situasi yang membahayakan. Para orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak-anaknya, cara mengetahuinya bahwa anak sedang berada dalam situasi bahaya.
Ajarkan anak cara meminta tolong kepada orang sekitar. Kedua hal ini sangat penting diketahui oleh anak. Dengan begitu pelaku akan menjadi panik dan masyarakat sekitar akan menyadari bahaya yang menimpa anak, sehingga mereka akan memberi bantuan. Membiasakan anak untuk bercerita tentang apa yang ia alami. Orang tua juga harus membiasakan anak-anak untuk bercerita tentang apapun yang mereka alami. Untuk itu, orang tua harus selalu memiliki waktu dan perhatian untuk mendengarkan apa saja yang anak alami hari itu. Dengan membiasakan anak-anak bercerita, orang tua akan mengetahui apapun hal-hal yang bisa membahayakan anak, termasuk jika ada seseorang yang berusaha mendekati anak-anak dengan niat yang tidak baik. Tidak panik dan mencari informasi yang akurat. Maraknya kasus penculikan anak yang terjadi membuat orang tua harus tetap tenang dan jangan panik. Saat ini banyak informasi mengenai penculikan anak yang menyebar melalui media sosial dan juga WhatsApp group. Meski peningkatan pengawasan dan juga edukasi yang diberikan orang tua kepada anak dapat mencegah terhindar aksi penculikan anak, namun upaya perlindungan akan lebih optimal dengan pelibatan banyak pihak, baik dari lingkungan masyarakat hingga pemerintah.